Rutinitas lelucon April Mop sering membuat orang-orang yang memperingatinya sering meragukan liputan berita yang terbit pada tanggal 1 April. Berikut adalah beberapa peristiwa nyata yang terjadi yang dianggap sebagai bagian dari lelucon April Mop. Tanggal 1 April selalu identik dengan perayaan April Mop. Perayaan April Mop adalah budaya barat yang tidak begitu familiar oleh sebagian orang Indonesia. Walaupun ada saja yang merayakannya tidak pandang waktu dengan membuat prank ke orang-orang sekitar. April Mop merupakan hari di mana seseorang diperbolehkan melakukan kebohongan, lelucon atau jebakan dengan maksud bercanda. Nama lain dari April Mop adalah April Fool's Day. Banyak orang merayakan April Mop dengan candaan, tipuan, atau jebakan-jebakan untuk bersenang-senang. Beberapa negara juga punya cara tersendiri dalam merayakan April Mop. Namun, tidak ada yang tahu pasti bagaimana sejarah April Mop atau latar belakang perayaan 1 April ini. Ada banyak versi yang menceritakan sejarah April Mop, dan beberapa negara juga memiliki kisah tersendiri terkait sejarah 1 April ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini supaya dapat berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. April Mop berasal dari salah seorang warga berkebangsaan Inggris yang mulai merayakan hari April Mop pada 1 April 1700. Pada hari itu, orang-orang saling berbohong atau melempar lelucon hingga tengah hari tanpa merasa bersalah atau disalahkan. Namun, beberapa sejarawan memperkirakan bahwa April Mop dimulai pada tahun 1582 di Prancis. Saat itu, Prancis mengganti kalender dari Julian menjadi Gregorian. Pada abad pertengahan, seluruh Eropa merayakan Tahun Baru pada tanggal 25 Maret hingga 1 April. Saat Raja Charles IX mengganti sistem kalender, Tahun Baru dipindah menjadi tanggal 1 Januari, sedangkan masyarakat tetap merayakannya sesuai dengan tanggal sebelumnya, dan lupa soal pergantian kalender. Orang-orang yang terlanjur merayakannya itu dijuluki Poisson d'Avril atau April Feast, simbol orang yang gampang dikibuli. Sedangkan di Norwegia, April Mop adalah perayaan untuk menghormati dewa kekacauan Loki. Dalam sejarah negara tersebut pun, April Mop disebut sebagai Hari Loki atau Lokibot. Untuk merayakannya, masyarakat Norwegia saling menjahili, berbohong, atau melakukan lelucon hingga tengah hari. Dan banyak lagi versi berbeda sejarah April Mop di negara lainnya. Ada dua lelucon April Mop yang dianggap paling parah sepanjang masa. Sejarah mencatat ada kebohongan besar pada April Mop yang dikonsumsi secara massal. Berikut dua lelucon April Mop yang dianggap paling parah. Yang pertama, pohon spaghetti. Pada tahun 1957, sebuah program di saluran BBC menyiarkan kabar tentang adanya pohon yang menghasilkan spaghetti, mie khas Italia yang biasa dimakan dengan saus tomat. Pohon spaghetti ini dikatakan tumbuh di Swiss. Dalam sebuah iklan, terlihat ada sejumlah petani yang memanen spaghetti panjang dari ranting-ranting pohon. Setelah menonton tayangan itu, ratusan orang menelpon dan menanyakan bagaimana caranya untuk menumbuhkan pohon tersebut di rumah mereka sendiri. Sayangnya, kabar itu hanyalah lelucon April Mop saja. Yang kedua, mengubah TV hitam putih jadi berwarna dengan stocking. Tipuan lain ditayangkan di Swedia. Hanya ada satu stasiun televisi di negara itu pada tahun 1962, SVT, Sveriges Television, yang ditonton dari layar hitam putih.
Stasiun televisi tunggal itu mengumumkan bahwa ahli teknik mereka, Kjell Stenson, punya cara membuat gambar televisi jadi berwarna secara instan atau seketika. Tak perlu teknologi canggih dan peralatan yang rumit, kata dia. Sang ahli mengatakan para peneliti telah menemukan bahwa menutup layar TV dengan stocking nilon bisa membuat cahaya berpendar sedemikian rupa sehingga menampilkan warna-warna. Alat yang dibutuhkan hanya gunting dan plester atau selotip. Lalu, cara sudut pandang yang pas agar warna terpampang jelas. Penjelasan disampaikan dengan melibatkan sains, hingga terdengar sangat meyakinkan. Ribuan pemirsa mengikuti tips itu, menggunting stocking dan menempelkannya pada layar. Tapi keajaiban tak datang meski penonton sibuk memiringkan kepala ke kanan lalu ke kiri mencari yang pas agar bisa menangkap warna. Mereka tak sadar kena tipu. Sejumlah orang masih ingat adegan lucu saat orang tua mereka cepat-cepat mencari stocking dan untuk menutupi televisi mereka sibuk memiringkan kepala setelahnya. 4 tahun kemudian, saat April Mop tahun 1966, SVT berusaha melakukan uji coba siaran berwarnanya. Tayangan televisi berwarna mulai di Swedia pada 1 April 1970. Tayangan tipuan lainnya juga dikabarkan BBC, adalah tampilan jam Big Ben akan diganti dari menggunakan jarum ke digital pada 1 April 1980. BBC Jepang juga mengabarkan jarum jam akan dilelang untuk 4 pendengar pertama yang mengontak pihak mereka. Salah satu yang kena tipu adalah pelaut negeri Sakura, yang segera menelpon meski berada di tengah Samudra Atlantik. Rutinitas lelucon April Mop sering membuat orang-orang yang memperingatinya sering meragukan liputan berita yang terbit pada tanggal 1 April. Berikut adalah beberapa peristiwa nyata yang terjadi yang dianggap sebagai bagian dari lelucon April Mop. Pada 1 April 1946, gempa bumi disertai tsunami membunuh 165 orang di Hawaii dan Alaska mengakibatkan dibuatnya sistem peringatan tsunami. Di Hawaii, tsunami ini dikenal dengan tsunami April Mop karena banyaknya orang yang mati karena tidak percaya berita akan kedatangan tsunami tersebut. Kematian Raja George II dari Yunani pada tanggal 1 April 1947. AMC Gremlin yang pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1970. Pada tahun 1979, Iran menyatakan bahwa 1 April merupakan Hari Republik. Kabar ini dianggap sebagai lelucon hingga 30 tahun kemudian. Pada tanggal 1 April 1984, penyanyi Marvin Gaye ditembak dan dibunuh oleh ayahnya. Awalnya, orang beranggapan bahwa itu adalah berita palsu, terutama mengingat aspek aneh ayah menjadi seorang pembunuh. Pada 1 April 1993, juara NASCAR seri Piala Winston, Alan Kultwici, tewas dalam kecelakaan pesawat yang melibatkan eksekutif Hooters dari Amerika di Blountville, Tennessee, dekat Bandara Tri-Cities. Perjalanan itu menuju ke Food City 500 yang dijadwalkan untuk hari berikutnya. Death Rock, legenda Rose Williams, wafat karena bunuh diri pada tanggal 1 April 1998. Pada tanggal 1 April 1999, wilayah barat laut Kanada terpecah yang sekarang wilayah itu bernama Nunavut. Persaingan antara Merger Square dan perusahaan saingannya Enix terjadi pada 1 April 2003 dan pada awalnya dianggap sebagai lelucon. Leslie Cheung, penyanyi dan aktor terkenal asal Hong Kong, bunuh diri pada tanggal 1 April 2003 karena depresi berat. Peluncuran Gmail pada April 2004 oleh Google juga awalnya dianggap lelucon karena Google memang terkenal sering memasang lelucon April Mop pada situs mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar dan share ke sosial media teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.